semuanya, perkenalkan nama aku Indira Dwi Jayanti, biasa dipanggil Dira. Aku adalah mahasiswi baru angkatan 2021 di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing tentang pengalamanku, dan tentu saja aku bakal sharing-sharing tentang gimana sih caraku bisa lolos atau bisa tembus di perguruan tinggi negeri dengan jalur SNMPTN. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian tahu nggak sih jalur SNMPTN itu jalur apa? Buat yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi jalur SNMPTN itu jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa disebut dengan jalur undangan. Nah, jadi di sana tuh kalian nggak perlu pusing-pusing atau repot-repot belajar buat tes, karena SNMPTN diambil dari indeks rapot atau indeks nilai. Sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi SNMPTN. Nah, yang pertama adalah indeks nilai atau indeks rapot, nilai rapot lah ya. Nah, di nilai rapot ini, nilai rapot kita tuh harus bagus, kurva kita tuh harus naik. Kalau turun itu nggak boleh. Jadi ya minimal ya stabil lah. Nah, nilai ini diambil dari semester 1 sampai semester 5. Dan dari sini muncul banyak pertanyaan. Gimana sih cara mempertahankan nilai dari semester 1 sampai semester 5 biar stabil atau enggak naik? Kalau masalah nilai pasti berhubungan banget dengan cara belajar, ya gak sih? Nah, jadi di sini aku mau ngasih tips and trick gimana sih cara belajarku, dan gimana sih caraku biar aku tuh bisa mempertahankan kurvaku gitu. Caraku yang pertama adalah dengerin penjelasan guru. Jadi aku tuh kalau di kelas tuh bener-bener ngedengerin penjelasan guru. Jadi kayak guru tuh ngomong apa, aku dengerin, aku simak semuanya, aku serap lah ya. Nah, setelah kelas selesai, aku suka nyari referensi gitu, referensi atau soal-soal yang berkaitan dengan apa yang tadi dibahas. Nah, itu yang ngebuat aku materinya tuh cepet nempel gitu lah di otak gitu. Hal kedua yang mempengaruhi SNMPTN adalah indeks sekolah. Karena jalur SNMPTN itu berhubungan banget dengan sekolah ya. Jadi indeks sekolah kita itu kayak akreditasi sekolah kita tuh berapa. Nah, biasanya kalau kalian udah jadi siswa eligible, siswa-siswa berprestasi, siswa-siswa pilihan lah ya. Nah, dikasih tahu tuh, kamu tuh bagusnya di PTN mana? Karena akreditasi sekolah tuh segini, kamu tuh bagusnya di sini gitu. Bakalan dikasih arahan seperti itu. Selanjutnya ada strategi SNMPTN. Jadi di strategi SNMPTN ini yang pertama kali adalah kalian harus bisa memilih jurusan. Jadi kalian nih udah punya nih, aku mau masuk sini, aku mau jurusan ini. Selanjutnya ada strategi SNMPTN. Yang pertama adalah strategi memilih jurusan. Jadi kalian itu sebelumnya tuh harus sudah punya dulu nih, kamu tuh pengen masuk sini, pengen di jurusan ini, pengen masuk situ lah pokoknya. Dan jangan lupa didiskusikan dengan orang tua, karena biasanya di sini tuh yang banyak banget pro kontranya gitu. Nah, untuk tata letak SNMPTN, kalian tuh di pilihan pertama kamu bisa taruh jurusan yang menurut kamu pengen banget masuk situ. Jadi di pilihan pertama tuh masukin yang jurusan yang kamu pengen banget. Dan yang di pilihan kedua kamu bisa masukin jurusan yang sama kayak yang pertama, tapi dengan univ yang berbeda gitu. Tapi univnya itu univ yang pertama harus lebih tinggi dibanding univ yang kedua. Jadi kayak yang pilihan pertama tuh pokoknya yang bagus-bagus, kalau yang pilihan kedua yang standar-standar aja. Dan setelah kamu udah naruh nih letak-letaknya yang bener, kamu jangan lupa submit dan perhatikan banget nih, kayak udah kesimpan permanen atau belum. Soalnya kayak pengalamanku, jadi aku tuh cuma berkesempatan dapat 1 PTN karena kesalahanku nggak koreksi ulang. Jadi kalian tuh harus koreksi ulang, harus lihat bener-bener itu pilihan pertama sampai pilihan kedua tuh udah bener, dan habis itu kalian bisa lanjut ke tahap berikutnya. Strategi kedua dalam memilih SNMPTN adalah kalian harus memperhatikan kuota. Karena masing-masing PTN itu menyediakan kuota yang berbeda-beda. Nah, kalian juga harus survei, harus memperkirakan. Strategi kedua dalam memilih SNMPTN adalah kalian harus memperhatikan kuota. Kuota masing-masing PTN itu berbeda-beda guys. Jadi kalian harus survei dan perkirakan peluang-peluang sekecil apapun, kayak kayaknya aku bisa nih masuk sini, kayak perkirakan semuanya matang-matang, karena itu adalah kunci dari lolos SNMPTN.
Yang paling penting adalah berdoa. Karena doa tanpa usaha tuh bakal sia-sia, usaha tanpa doa juga bakal sia-sia. Nah, karena kita udah usaha nih, ya udah tinggal berdoa aja gitu. Dan doa sama usaha itu harus sejalan, harus seimbang biar menghasilkan hasil yang maksimal. Terus juga jangan lupa restu orang tua. Restu orang tua tuh penting. Ridho Allah tuh ridho orang tua. Jadi kita harus mikirin yang lainnya gitu guys. Kurasa cukup ceritaan untuk sharing santai kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk Maba 2022 dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.